Kenapa nak? Berapa orang Pak? Satu Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Jumat 7 November 2025 menyatakan terduga pelaku insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara adalah siswa sekolah itu. Listio juga menjelaskan insiden pengeboman di SMAN 72 mengakibatkan korban luka berkisar 50 hingga 60 orang. Saat ini sebagian korban sudah bisa kembali ke rumah. Semoga semua korban lekas pulih. Di balik insiden ini, sebagai publik kita diingatkan kembali tentang satu hal yang penting, yaitu soal jejak kekerasan di sekolah yang mungkin seringkali luput dari perhatian bersama. Kita bahas ya. Kasus kekerasan di sekolah benar-benar tidak bisa dianggap sepele karena jumlahnya terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada artikel Kompas.id Desember 2024 disebut jika kasus kekerasan di sekolah meningkat 100%. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyebut pada 2020 ada 91 kasus, lalu 142 kasus di 2021, 194 kasus di 2022, 285 kasus di 2023, dan melonjak menjadi 573 kasus pada 2024. Kasus kekerasan seksual jadi yang tertinggi dengan 42%, disusul perundungan atau bullying 31%, kekerasan fisik 10%, kekerasan psikis 11%, dan kebijakan diskriminatif 6%. Korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan, yakni 97%, sedangkan korban perundungan paling banyak, yakni laki-laki sebanyak 82%. Masih dari data yang sama, ironisnya pelaku terbanyak adalah guru, yang jumlahnya mencapai 43,9%. Padahal seharusnya guru menjadi orang yang paling diteladani di satuan pendidikan. Guru seringkali masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendidik. Selain guru, pelaku lain adalah peserta didik 13,6%, tenaga kependidikan 2,5%, dan kelompok lainnya 39,8%. Mereka yang termasuk dalam kelompok lainnya yaitu mencakup petugas keamanan sekolah, orang tua, senior, geng sekolah, dan masyarakat. Ratusan kasus tersebut paling banyak terjadi di dalam sekolah, yakni 58%. Tempat kejadian kekerasan lainnya terjadi di luar sekolah 27% dan asrama 15%. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen Irsyad Zamjani pada Desember 2024 mengatakan peningkatan kasus ini bisa dipandang dari dua sisi. Di satu sisi tindak kekerasan yang meningkat dan di sisi lain peningkatan kesadaran publik didukung sistem pelaporan yang membaik. Irsyad mengakui pemerintah perlu menggencarkan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dijalankan dengan benar. Terkait insiden ledakan SMAN 72 Jakarta, Kabiro Komunikasi dan Humas Kemendikdasmen Anang Ristanto menyebut, langkah rehabilitasi fasilitas yang terdampak segera dilakukan agar tidak mengganggu kelangsungan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, Kemendikdasmen akan menyiapkan layanan pendampingan psikologis bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya guna memastikan kondisi mental dan emosional tetap terjaga. Sahabat Kompas, dari insiden ini semua pihak mulai dari sekolah, orang tua, dan terutama pemerintah saatnya berbenah untuk mengembalikan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam menuntut pendidikan.